kita tonton video tentang sejarah iptek bidang politik dulu, biar kita paham. Bener juga, biar nanti kita bisa lebih paham pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada aspek politik di Indonesia. Ya udah, ayo kita langsung tonton aja. Kita sebenarnya pernah mengenyam era di mana iptek mendapatkan porsi yang sangat besar. Presiden Soekarno ketika itu, beliau sangat concern atau sangat peduli pada pengembangan teknologi kelautan dan kedirgantaraan. Untuk itulah, dibangunlah tonggak industri perkapalan di ujung Surabaya. Soekarno juga tak segan-segan menyekolahkan putra-putri terbaik bangsa ini untuk menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Soekarno bahkan tidak segan-segan membuat proyek-proyek mercusuar untuk membuktikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berteknologi tinggi. Di tengah keuangan yang kurang begitu baik, dibangunlah Stadion Senayan Jakarta yang ketika itu merupakan satu-satunya stadion terbesar di Asia. Rancangan konstruksi sipilnya bahkan diakui sebagai salah satu yang terkokoh dan terbaik. Soekarno juga mendirikan Masjid Agung Istiqlal dengan arsitektur yang unik. Berkat kebijakan Soekarno itulah banyak lahir ahli teknologi yang kemudian turut mewarnai bangsa ini. Seperti Profesor Baharudin Yusuf Habibie, pakar pesawat terbang yang dimana salah satu teorinya tentang keretakan ekor pesawat terbangnya dipakai oleh hampir semua industri pesawat terbang. Karena itulah, ia juga sering disebut Mr. Crack. Ada lagi Prof. Wardiman Joyonegoro, seorang ahli mesin yang kepakarannya diakui dunia. Pada masa Orde Baru, lain lagi ceritanya. Soeharto yang ketika mengambil alih kekuasaan, mendorong penguasaan iptek untuk menyokong kekuasaannya. Boleh dibilang, iptek mendapatkan induk yang siap mengayomi. Namun di sisi lain, pengembangan iptek harus sejalan dengan kemauan politik pemerintah. Jika tidak, jangan harap untuk bisa berkembang. Ditunjang lagi dengan posisi Habibie yang menjadi anak emas Soeharto. Praktis, gagasan-gagasan yang diusung beliau secara tidak langsung mendapatkan backup dari pemerintah. Sebagai teknokrat, Habibie memimpikan bangsa Indonesia segera bisa tinggal lepas landas dengan penguasaan iptek di segala bidang. Maka dibangunlah sejumlah pusat-pusat penelitian seperti LIPI, BPPT, dan lembaga-lembaga sejenis. Di Bandung berdiri IPTN yang sekarang menjadi PTDI atau PT Dirgantara Indonesia. Keberhasilan IPTN mengeluarkan pesawat Gatot Kaca N250 menjadi saksi bisu keberhasilan politik teknologi ini. Di Surabaya, PT PAAL secara rutin mengerjakan proyek pembuatan kapal pesanan baik dari dalam negeri hingga ke luar negeri. Sayang, ketika Soeharto dengan Orde Barunya runtuh, praktis tidak ada lagi yang menaruh perhatian lebih pada proyek-proyek ini. Semua terbengkalai. Perhatian pemerintah dan rakyat tersedot pada gonjang-ganjing politik. B.J. Habibie yang kemudian naik menjadi presiden juga tak mampu memperbaiki kondisi ini. Bahkan kepercayaan rakyat semakin menipis pada pemerintah. Hal yang sama juga terjadi pada pemerintah Gus Dur dan Megawati. Yang anehnya, pernah ada sebuah kementerian teknologi yang dipimpin oleh seorang yang berlatar belakang ilmu sosial. Bagaimana mungkin seseorang bisa menyetir dengan baik jika ilmu menyetir saja tidak tahu? Inilah yang kemudian menjadi starting point dari ambruknya struktur teknologi yang kita bangun selama ini. Tak adanya kebijakan berkelanjutan menjadikannya pondasi iptek yang dibangun oleh para pendahulu kita hancur berantakan. Fenomena ini disebut oleh Alan McCroft pada 1999 dalam bukunya The Sizing Technology sebagai kebijakan meroboh susun. Saya ambil contoh kasus PT Dirgantara Indonesia. Ketika masih bernama IPTN dulu, perusahaan ini merupakan salah satu proyek nasional yang prestisius dan ambisius.
Namun, pasca krisis moneter dan jatuhnya Orde Baru, IPTN seolah turut ambruk. Kerugian demi kerugian terus-menerus mendera. Efeknya, ribuan karyawan yang terdidik terpaksa dirumahkan. Ada satu hal yang mungkin luput dari perhatian kita, bahwa selain kerugian material, merumahkan karyawan PT Dirgantara Indonesia, sama halnya kehilangan tenaga profesional di bidangnya, yang mungkin jumlahnya amat sedikit di Indonesia. Semua itu harus memiliki kemauan politik. Karena tidak dipungkiri bahwa kemajuan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh tingkat penguasaan ipteknya. Amerika bisa menguasai dunia karena mereka memiliki ratusan pusat penelitian dan ribuan tenaga ahli yang setiap saat menawarkan inovasi yang baru. Jepang bisa menjadi parameter pusat robot dunia karena ada kerjasama mutualisme antara pemerintah dan industri. Hal yang sama terjadi di Korea Selatan, Jerman, Perancis, dan negara maju lainnya. Wah, ternyata kayak gitu ya sejarah iptek dalam sudut pandang politik di Indonesia. Assalamualaikum. Baik kelas, sekarang kita kelompok 8 untuk presentasi pengaruh dan sikap selektif terhadap iptek pada bidang politik. Silakan Bunga, Fadil, dan Desyala maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Hari ini kelompok kami akan membahas pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada aspek politik di Indonesia. Seperti yang bisa kalian lihat di slide ini, ada dua sisi pengaruh iptek terhadap aspek politik, pengaruh positif dan negatif. Kita mulai dengan pembahasan pengaruh positifnya ya. Pertama, iptek memperkuat nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Contohnya, akses informasi yang luas melalui internet membuat masyarakat lebih sadar akan hak-hak mereka sebagai warga negara. Bener Del, selain itu iptek juga membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Misalnya melalui platform media sosial atau aplikasi panduan. Masyarakat bisa langsung memberikan masukan kepada pemerintah. Tapi di sisi lain, kita juga harus sadar ada dampak negatifnya. Salah satunya adalah banyaknya berita bohong atau hoaks yang menyebar cepat melalui teknologi digital. Ini bisa memengaruhi opini publik secara salah. Betul banget, Nay. Selain hoaks, iptek, terutama penyebaran informasi di internet, juga sering disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Hal ini bisa memperburuk situasi politik dan memicu konflik di masyarakat. Dan tidak hanya itu teman-teman, kadang nilai-nilai keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi malah disalahartikan. Akibatnya situasi politik menjadi tidak stabil, seperti aksi-aksi yang lebih mementingkan emosi daripada fakta. Baik, teman-teman, setelah kita mengetahui dampak negatif dari iptek, kita harus sadar bahwa sikap selektif terhadap iptek sangat penting agar teknologi tidak disalahgunakan dan justru membantu memperkuat sistem demokrasi dari kita. Langkah pertama adalah mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Iptek harus menjadi alat untuk meningkatkan keterbukaan, akses informasi, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik. Contohnya, platform e-government atau e-voting. Iptek harus mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan inklusif. Nah, betul, Nay. Langkah kedua, kita perlu mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. Dengan teknologi, lembaga-lembaga ini bisa bekerja lebih efisien dan transparan. Misalnya, pengelolaan anggaran yang berbasis digital akan meminimalkan korupsi. Dan terakhir, kita harus memperkuat kepercayaan rakyat. Pemerintah bisa menggunakan iptek untuk menunjukkan integritas mereka. Misalnya melalui sistem informasi publik yang real time dan mudah diakses oleh semua masyarakat. Jadi kesimpulannya, iptek memiliki peran besar dalam membentuk aspek politik
di Indonesia. Namun, perlu ada pengelolaan yang baik agar pengaruh negatif seperti hoax, ujaran kebencian, dan instabilitas politik bisa diminimalkan. Kalau kita bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak, iptek akan menjadi alat yang berguna untuk memperkuat demokrasi dan mencapai stabilitas politik.